kadang cewek tuh suka sama cowok, tapi yang cowoknya nggak suka sama dia. Jadi sekian lamanya nggak ketemu sampai akhirnya ketemu lagi. Iya. Tapi perasaan dan tatapannya tuh kayak masih sama dari kayak dulu gitu loh. Kayak Jadi deg-degannya masih sama. tapi si cowok ini emang nggak peka sama sekali. Tapi itu maksudnya sebagai wanita adrenalinnya tuh di situ. Tapi bener Sal, kayak kalau misalnya suka nih sama cowok, Oke. semakin cowok itu dingin, kita tuh semakin kayak Panas, kita yang iya panas kan, semakin, kan. aduh gue semakin suka gitu. Kayak nggak apa-apa, lo dingin aja terus gitu. Kalau tiba-tiba dia nggak dingin, yang kita Kok lo nggak dingin, kok lo malah respon gue balik, gue ilfeel. wanita adalah manusia paling benar. Hai Opal Gengs, Bastertainment kali ini dengan salah satu perempuan yang ditunggu-tunggu banget sama Opal Gengs. Siapa lagi kalau bukan Salma Salsabi. Bandung. Yo, Jakarta Bandung. Enggak ya. Priok Rawamangun. Gila. Salma apa kabar? Baik. Akhirnya kita podcast lagi. Telah lama ku menunggu dirimu. Hey. Podcast lagi denganku. Sudah. Bisa. Bisa dong. Jadi sebenarnya ya, ini tuh di Opal ini list paling banyak tuh adalah menunggu podcast kamu lagi. Kayak Salma dong bunga hati gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrol banyak sama Salma, tentunya tentang bunga hati. Terus nanti Salma juga akan nyanyi di sini. Nah, sebelum aku bertanya tentang bunga hati, aku mau say congrats sekali lagi Salma atas rilisnya bunga hati. Sebenarnya kalau aku dengar lagu bunga hati, itu kan refnya telah lama ku menunggu dirimu, ku coba hubungi hubungiku, salah hatiku berharap padamu. Bercerita tentang apa sih lagu bunga hati ini, Salma? Ini ceritanya tentang cegil. Nggak sih, lebih ke kadang kan banyak ya. Iya. Nggak tahu. Maksudnya aku menerima banyak cerita dari orang sekitar kalau misalnya kadang cewek tuh suka sama cowok, tapi yang cowoknya nggak suka sama dia. Jadi sekian lamanya nggak ketemu sampai akhirnya ketemu lagi. Iya. Tapi perasaan dan tatapannya tuh kayak masih sama dari kayak dulu gitu loh. Kayak Jadi deg-degannya masih sama. Tapi si cowok ini emang nggak peka sama sekali. Tapi itu maksudnya sebagai wanita adrenalinnya tuh di situ. Tapi bener Sal, kamu setuju nggak? Ini cegil sih. Ini Mulai terbuka, Besti baru awal sudah terbuka. Jadi lo cegil. Tapi cewek itu kayak kalau misalnya suka nih sama cowok. Semakin cowok itu dingin, kita tuh semakin kayak panas, kita yang iya panas kan, semakin, kan. aduh gue semakin suka gitu. Kayak nggak apa-apa, lo dingin aja terus gitu. Kalau tiba-tiba dia nggak dingin, yang kita kok lo nggak dingin, kok lo malah respon gue balik, gue ilfeel. Manusia. Wanita adalah manusia paling benar. Saya setuju. Iya kan? Iya. Jadi kalau cowok terlalu ngejar tuh aku nggak suka juga. Jadi kayak udah kamu dingin gitu ya. Kamu dingin aja nggak apa-apa gitu. Kamu dingin aja. Tapi terakhir kan kita sempat ngobrol tuh. Iya. Kalau Kak Cinta tuh udah ada apa? Pacar. Nggak ada Salma. Sampai hari ini? Terakhir kita podcast tahun lalu ya? Tahun ini? Tahun ini cuman 6 bulan yang lalu kalau nggak salah. Aku atau nggak ada 5 bulan yang lalu. lalu. Aku nggak ada pacar sampai hari ini. Sampai hari ini. Kamu udah punya ya? Oke, dibuka lowongan untuk cinta. Ini promoin parah sih. Iya, hari ini bukan promo aku. Kita promo hubungan dia. Masih kosong kan? Masih kosong. Okay. Tapi kayaknya aku lagi nggak pengen juga sih punya pacar. Yang dingin-dingin belum nemu? Nah itu dia. Belum ada kayak yang dingin. belum ada yang dingin. Okay. Semuanya terlalu cepat. Jadi kayak ya udah nggak usah buru-buru kan. Jangan buru-buru. Jadi intinya bunga hati ini menceritakan tentang kayak banyak orang. Iya, wanita terutama yang relate kayak gue tuh suka sama lo tapi cowok ini belum tentu suka balik gitu. Iya. Nggak peka-peka lah. Nggak peka-peka. Tapi gitu. kamu pernah nggak ngalamin itu? Iya pernah. Sering nggak? Aku sih sering banget. Oke, kalau aku pernah. Aku pernah. Lagi zaman SMP, SMA. Kalau SMP udah ngejar-ngejar Kak? Nggak, maksudnya kayak crush gitu, ngerti gak sih? Kayak
ganteng gitu aja. Kayak batu dong, keras. Aduh, terlalu garing. Terlalu garing nih. Nah, aku mau tanya genrenya si Bunga Hati ini sebenarnya apa? Kok bisa dibilang apa? Kenapa? Genrenya. Dia tuh lebih ke pop tapi lebih nge-groove aja sih. Pop lebih nge-groove. Iya, Oke. pop groove aja. Berarti beneran beda banget dengan single kamu yang pertama ya? Maksudnya secara genre? Dia lebih mid ya, kayak kalau di menghargai kata rindu itu Iya. emang lebih mid aja menurutku. Oke. Tapi sebenarnya kalau diartikan bunga hati itu kan sebenarnya miris ya liriknya. Oke. Untuk kita yang Oke. mengalami itu. Cuman karena dibawanya groove kayak nggak sedih-sedih amat, kayak oh it's okay, Kayak ngejar kangen tapi kangen tahu, Iya. bukan yang kangen tau. enggak. Tapi kayak kangen tau. Nah, di lagu Bunga Hati ini kan emang awalnya dia ballad kan. Iya. Di demo lagunya. Oke. Terus habis itu aku minta kayaknya jangan deh gitu loh. Akhirnya kamu request. Harusnya aku request untuk Oke. dibikin lebih up, lebih beatnya. nge-groove ya. Oke. Jadi kayak kalau misalnya orang, kok lu nggak peka-peka sih, orang nangkepnya gitu ya. Iya. Kalau ballad ya. Cuman kalau di lagu Bunga Hati kayak, kok lu nggak peka sih gitu Iya, loh. lebih gitu kayak Makan lo nggak apa peka sih, Nah. tapi nggak apa lo nggak peka, gue semakin suka. Setuju. Nah, si Bunga Hati kan juga udah ada video klipnya kan, Betul. MV-nya. MV-nya Kalau ada. kalau ngeliat MV sih seru parah menurut aku. Serius. Seru. Kayak simple tapi menyenangkan. Kayak ada yang skateboard, main sepeda, terus pakai fish eye gitu Ya. kan. Terus kayak kamu kayak main telepon gitu-gitu kan. Oke. Nah, ini konsepnya apakah kamu terlibat juga dalam MV-nya? Jadi untuk MV-nya itu aku lumayan terlibat. Jadi sebenarnya gini, dari label juga open banget. Jadi kayak misalnya kamu maunya kayak gimana, pokoknya intinya mereka tuh kayak based on artisnya aja. Oh, Jadi dari awal tadinya itu ada story-nya. Jadi kayak ada ceritanya. Oke. Tapi kayaknya jangan deh Kak, aku lebih seneng kayak kita fun-fun aja deh gitu loh. Oke. Akhirnya aku pengen ambil konsep kayak 90s-nya. Jadi kayak itu kan ada green-greennya gitu kan. Iya, setuju. Nah, karena aku tuh kan nggak terlalu lama ngikutin MTV. Bener. Ya kan? Karena aku kelahiran 2002 nih. Oke. Nah, pada saat itu aku pas kayak lihat-lihat di YouTube MTV tuh kayak gimana, aku suka banget kan. Akhirnya aku pengen nyiptain ada vibes MTV-nya di situ. Oke. Gitu-gitu lah. Jadi referensinya dari situ. Serius dari situ. Tapi menyenangkan sih. Jadi buat apalagi yang sebelum nonton MV-nya coba tonton sekarang ya. Boleh. Nah, tadi kan aku bilang sama Salma di awal sebelum kita podcast, aku bilang aku tuh hafal lagu kamu bukan karena aku kayak baca liriknya, dengerin setiap saat, dengerin iya tapi nggak setiap saat kan. Aku hafal karena lagu dia ini lewat terus di FYP TikTok aku. Kayak serius. Kayak di ya 3 kali ada lagu kamu, 3 kali saat ada lagi lagu kamu. Kayak telah gitu terus. Oke. Berarti karena kakak intens lihat Betul, TikTok juga. lihat di TikTok sampai rame banget karena ada yang bikinin dance koreonya. Oh, benar. Iya kan? Terus kayak semua orang jadi mengcover itu. Jadi yang dance koreo itu sebenarnya dia koreografer dari Idol dulu. Oh, Jadi namanya gitu. Kawandi. Iya aku tahu. Oh, dia yang buat. Dia yang buat. Iya, itu kan rame banget kan Sal. Banget. Jadi kayak semua orang bikin cover dance-nya ya. Telah lama. Gitu kan? Serahkan pada yang profesional saja ya. Nggak gitu dong. Yang lebih nggak gitu lentur dong. badannya. Nggak gitu dong. Nah, gimana kamu melihat kayak aduh ternyata rame banget lagi di TikTok sampai ada yang cover narinya, even nyanyinya ya kan. Gimana rasanya sebenarnya kamu? tuh konten-kontennya pada lucu-lucu kan. Jujur iya, aku setuju banget dan vibes-nya tuh happy dan positif. Serius menurut beneran. aku. Terus kayak lihat mereka tuh sebenarnya kan ini lagunya tentang crush lah ya. Betul. Tapi kadang kontennya juga mereka lagi main-main sama temennya. Bener. Tapi kayak tapi masuk juga ya aku lihat-lihat gitu kan. Terus ada juga ini ada story lucu banget Apa tuh? menurut aku ya. Karena aku ada main Station Head kan. Ada platform gitu. Oke. Station Head, terus kita ngobrol. Terus aku tanya lah, apa pengalaman kalian tentang lagu Bunga Hati ini? Jadi dia itu pengen komunikasi lagi sama mantannya. Akhirnya padahal mantannya punya pacar. Udah punya pacar lah. Cegil mampus. Habis itu dia kirim lagu Bunga Hati ini ke mantannya itu cuma buat membangun obrolan doang. Itu mundur Wir, mantannya lebih berani daripada pacar lo.
Gila ya, ini asik sendiri. Lu asik Kak, asik sendiri. Tapi seru sih emang. Kayak Banyak dia cerita-cerita ngirim lagu lucu. itu ke mantannya cuma buat make up conversation aja. Ya, serius. Tapi kamu tim komunikasi sama mantan atau enggak? Misalnya udah putus nih, seandainya misalnya udah putus, komunikasi nggak? Komunikasi? Oh, jadi kamu lebih milih baik-baik saja ya? Oh, harus baik-baik saja dong. Oh ya, oke. Harus baik-baik saja. Soalnya kalau aku nggak mau. Kalau udah masa lalu, jangan jadi masa depan aku. Tergantung selesainya apa dulu. Oh iya, sepakat. Setuju Sepakat. dong. Kalau baik-baik, Baik-baik, mau. pasti baik-baik. Tapi kalau diselingkuhin kayaknya nggak deh aku. Iya sih. Iya sih. Ya Gua dong, juga kan enggak sih. sakit hati nggak sih? Palingan kalau yang berakhir tidak baik-baik ya paling chatnya sewajarnya aja sih, masih kayak chat hari ini kita balas 3 bulan lagi. Jangan kan gitu. chat temenan aja, aku sih nggak mau ya. Serius. Nggak mau. Karena kayak udah Karena kayak dia bener-bener cut bener off cut, gitu. karena kayak yaudah kita ketemu sebagai pacar. Kalau memilih berteman ya aku nggak mau berteman sama mantan aku. Oh. Lebih baik aku berteman dengan yang lain gitu. Banyak orang ya, masih banyak Betul. orang ya. Mati satu tumbuh Tumbuh 1. 1000. Oh, iya. Nah, aku mau tanya buat kayak cover atau poster lagu yang di lagu Bunga ini kan kayak orange cerah gitu kan. Ini. Ini. Ini kan? Tapi Iya. ya ini kan? Ya. Cantik deh. Tadi kan kamu cerita kalau MV terlibat kayak konsep dan lain. Kalau photoshoot untuk cover dan lain-lain, kamu juga terlibat nggak kayak pemilihan warna, outfitnya mau kayak apa gitu? Iya, jadi kalau outfitnya emang nggak aku, yang penting aku bilangnya sih nggak mau terlalu girly aja gitu loh. Oh, tapi Jangan. kamu emang kayak dari dulu gitu sih. Kayak Iya. maksudnya maskulin ya bilangnya, kayak not that girly but not that tomboy juga. Tengah-tengah lah ya. Itu sama menurut aku. Kayak gaya kamu Kalau tuh kakak gimana? Kayaknya Aku- girly banget ya. aku bisa menyesuaikan situasi. Siap. Kalau butuh yang girly aku bisa, enggak girly aku bisa, kebayaan aku bisa. Apa lagi? Baju badut bisa nggak? Bisa. Oke. Bisa. Aku bisa jadi apapun yang kamu mau. Definisi badut. Nah, dari seluruh lagu Bunga Hati, Oke. dari verse, ref atau apapun itu, part mana yang jadi favorit kamu? Part choir. Jadi setelah Oh, nah, gitu ya kan? itu seru banget. Itu kan vokal directnya ada Kak Barsena. Oke. Kak Barsena. Kita kepikiran, Kak, ini kan kosong nih. Mm-mm. Aku sih kepikirannya kita bikin choir gitu. Tapi itu cuma ada 2 orang doang. Tapi rasanya kayak rame. Karena macam-macam. Jadi metodenya tuh kayak gini. Misalnya suara satu, telah lamaku gitu. Terus habis itu tuluh. Jadi kayak bermacam-macam suara. Oh. Dan Kak Barsena itu the best lah itu pokoknya orang mah. Keren banget. Serius, Oh, tapi- jadi itu cuma 2 orang tapi Cuma kayak 2 orang. metodenya banyak gitu Banyak ya. banget sih. Oh, terus ditempel akhirnya jadi kayak gitu. Jadi banyak. Asli keren. Aku Serius, nggak aku nggak expect kalau ternyata cuma 2 orang loh. 2 orang. Itu macam-macam, mau suara apa, mau minta suara apa, suara kambing ada. Ada semua. Atau suara hati ada. Suara batin. Wah, itu susah. Itu susah untuk didapatkan. Nah, ngomongin soal yang terlibat dalam proses pembuatan single Bunga Hati, siapa aja boleh kasih tau nggak? Untuk produsernya ada Musik Basic, ada Kak Marco, Kak Kitut, Kak Jessie. Oke. Terus ada vokal directnya ada Kak Barsena. Mhm. Ciptaannya Kak Clara Riva. Oh, nice. Dia suaranya enak banget. Pas Prosesnya berapa lama sih dari kamu pertama masak sampai mateng? 3 bulan ya? Iya, 2-3 bulan. 3 bulan. Berarti bulan Oktober. Bener? Iya. Oktober, November, Desember. Hah? Enggak dong. Agustus, Agustus, September, Oktober. Ya. Desember. Ya sudah lah Ya udah segitulah kurang lebih ya gitu ya. Akhir tahun lah. Oke. Mikir banget ya. Namanya juga cewek pemikir. Kamu apa? Coba. Aku lupa sumpah. Kamu Gemini? Salah, Oh enggak, Cancer, salah, Virgo. salah. Capri. Oh, Capri. Capricorn. Bangga ya? Bangga dong. Oke. Kamu apa? Aquarius. Oh iya Iya kan? Aquarius. Tapi Aquarius sama Capri cocok banget tau kalau jadi pasangan. Tapi nggak berlaku di kita. Sal, jangan kayak gitu, Sal.
Enggak, maksudnya pengalaman aku cocok banget sama Aquarius. Oke. Ada juga sih yang nggak cocok. Bisa beradaptasi pada semua. Tapi ada juga sih yang nggak cocok. Oke, kita lanjut. Bunga Hati itu enak banget sebenarnya. Aku bagian bridge-nya itu suka banget, choir-nya. Kalau aku part favorit aku adalah ref kedua. Ref kedua telah lama. Iya. Kemenunggu. Oke. Kenapa? Karena nyambung lagi sama choir-nya gitu maksud aku. Jadi kayak naik gitu, kayak vibes-nya tuh jadi naik terus, dibikin happy terus gitu. Tapi gimana? Ini kan lagu nggak sampai, karena ada yang komen gini. Ada yang komen gila apa? Kita nunggu teasernya lama banget 2 minggu gitu kan. Hamin 14 hari, lagunya cuma 2 menit 50 detik. Iya. Terus sebelum itu kayak ya nikmati saja yang ada, aku bilang kan. Tapi menurut aku dengan 2 menit ini kayak experience-nya mantap banget sih. Dapat ya? Dapat banget dan kayak lagu ini tuh candu menurut aku. Candu gila. Candu parah. Bahasanya candu bro. Candu banget menurut aku, kayak enak untuk dipakai sing along kapanpun. Setuju kan? Even papaku aja suka lagu kamu. Oh iya? Iya. Itu Kak lagunya juaranya Indonesia Idol yang pertama gitu. Salma. Iya, yang terbaru loh, kamu dengerin deh. Malah dia tahu. Malah papaku yang nyuruh aku dengerin deh gitu. Oh iya. Nah, coba kasih tahu 3 alasan kenapa Opal Gengs harus dengerin lagu Bunga Hati. 1. Enak. Pede banget ya. Enggak apa-apa. Iya, oke. Enak, seru karena dia bikin badan jadi pumping aja. Betul, gitu. kayak mau goyang aja. Iya, mau goyang. Oke. Kedua, teruntuk buat cegil-cegil aja sih. Angkat tangan cegil. Ketiga, harus didengerin karena saya memaksa. Benar, minimal sehari. Enggak lah, gila. Ya sesuai dengan jumlah kelopak bunga nih. Waduh. Bunga apa dulu tapi? Bunga hati. Berarti gak terhitung dong. Bisa. Nah, maksudnya kalau misal teman-teman merasa relate atau pernah mengalami di posisi suka sama seseorang tapi dia nggak peka, mungkin lagu ini bisa mewakili perasaan. Kita nggak berhenti di sini. Oke. Dan yang ngobrol sama kamu gak cuman aku. Oh iya. Ada Salma yang akan aku undang ke sini untuk ngobrol sama kamu. Mana? Nama aku Lela. Depok. Depok. Oke, kamu? Aku Caca. Dari kantor itu. Oh iya. Kantor lu di mana? Setiabudi. Oh, Setiabudi. Oke, silakan kakaknya. Kalau aku Aras dari Jakarta. Dari Jakarta. Aku Karina dari Bandung. Kamu dari Bandung ke sini? Iya, baru nyampe tadi pagi. Sal. Oh my god, terima kasih loh. Lu pilihnya ke Jawa. Kalian ikut ini kan giveaway di Opal kan? Kan disuruh ceritain Bunga Hati versi kalian. Coba ceritain dong biar kita tahu. Kamu dulu Kak. Aduh. Kamu ceritanya apa sampai bisa menang nih di Opal? Karena naro alasan Bunga Hati itu sebenarnya pertama karena Iqbal Ramadan. Iya. Oh. Aku mengikuti dia tuh dari Kamu mantan Iqbal? Mundur Wir, saingan kamu aku. Takut. Oh, karena Iqbal, Ya, crushnya. Aku ngikutin dia tuh dari 2011. Oh, sampai oke, sekarang. sampai sekarang. Terus habis itu alhamdulillah bisa berkesempatan tuh kayak jadi krunya dia. Enggak kru sih, bukan sekali kayak teman yang mengikuti dia kayak buat acara gitu. Oh gitu, oh keren. Oh lucu. Oke, kamu boleh pinjam mic-nya? Boleh. Oke. Jadi ini tuh ceritanya pas aku mau masuk SMA. Jadi aku tuh dulu SMP-nya di Banjarmasin. Oh, Terus iya. aku mau SMA-nya itu di Bekasi. Akhirnya Jauh ya? Iya, jauh ya. Akhirnya aku nyari tahu SMA itu di Instagram kan. Oke. Terus aku ngeliat posan-posan anak SMA itu. Heeh. Terus adalah satu cowok yang kayak wah boleh nih. Boleh nih. Hashtag boljuk. Terus akhirnya salah satu alasan mau masuk SMA itu juga itu cowok itu. Gils. Bukan pendidikan Iya. Bukan pendidikan. Bukan. Oke. Dan ternyata pas masuk tuh sekolah aku tuh SMP dan SMA. Oke. Dia itu SMP kelas 3, aku SMA kelas 1. Oh, berondong. Tapi entar dulu. Tapi seumuran.
Oh, jadi dia telat oke. masuk. Telat. Aku yang kecepetan. Oh, kamu kecepetan. Udah ini ya, udah gatal Iya, ya. iya. Udah gatal ya. Aku SMP-nya Axel. Aku Oh, SMP-nya Axel. Axel, jadi SMA-nya Oh, lebih cepet. Nah, Oke. terus ternyata pas aku masuk ternyata dia udah punya cewek. Ya. Nah, Nyesel nggak itu? Enggak, belum Oh, selesai. belum selesai. Oke, oke, oke. Tunggu dulu. Klimaksnya belum. Oh, belum. Oke. Udah akhirnya ya udahlah cuma crush aja akhirnya kayak oh ya udah mengagumi dari jauh aja. Singkat cerita dia lulus SMP, udah nih nggak ada kabar sama sekali sampai akhirnya aku SMA kelas 2. Ternyata dia pindah lagi ke SMA aku. Awalnya dia nggak SMA di aku nih. Oke. Tapi ternyata dia Ketemu lagi di SMA. Terus kita ketemu di tangga masjid. Waduh. Subhanallah. Di tangga masjid sepi nggak? Sama. Enggak. Pas mau upacara. Oh, pas mau upacara. Oh. Berarti rame. Lagi duduk-duduk gitu. Terus kayak Oh. langsung relate nih sama yang sekian lamanya. Oh, bener. Kita tak berjumpa. Oh, iya bener. Namun tak sengaja Berpapasan di tangga masjid. Tangga masjid. Terus mulailah kayak kok sekolah di sini lagi gitu kan. Akhirnya Speak. conversation gitu. Terus ternyata dia ngechat. Akhirnya mulailah deket-deket PDKT pacaran. berhasil dong. Berhasil dong Happy ending. dia. Alhamdulillah happy ending. Lagu ini nggak boleh. Bunga Hati nggak boleh happy ending. Nggak boleh happy ending. Belum. Terus udah berjalan 1,5 tahun tapi sekarang udah putus sih. Oh, nggak diselingkuhin kan? Enggak sih. Oh, iya udah bagus. Lu yang selingkuh. Udah karena LDR aja sih, terus kayak Oh, nggak bisa hubungannya LDR. udah komunikasinya udah nggak jalan aja Oh, sih. oke. Aku karena ngefans sama salah satu pemain film artis gitu cewek. Oke. Udah ngefans tuh lumayan lama, kayak 5 tahunan, kayak baru ketemu tuh minggu kemarin, makanya kayak udah lama nunggu, akhirnya kemarin ketemu tuh di gala primer filmnya dia. Siapa? Shenina. Oh, Shenina Shawn. Shenina Iya. Cinema. Udah lama banget ngefans, kayak kemarin tuh ada kesempatan ketemu, akhirnya ya udah. Oh, hati kamu. itu bunga Iya. hati kamu. Tapi benar, bunga hati itu berlaku untuk siapapun menurut aku. General, nggak harus kayak bersama laki-laki atau Cowok. iya betul. Iya, iya, Oke, betul. next terakhir. Nah, ini gongnya Kak. Kali. Gong Tahu, lagi. Gong. kalau lu inget gue pernah join station head bareng lu malam yang bahas tentang friendzone selama 11 tahun. Kalau lu inget Friendzone Udah kayak KPR rumah ya. lu bahas Sama- di station head. Oh. Kita pernah bahas itu di station head. Oke, terus Kita sahabatan dari kelas 1 SMP dari 2012. Oh, lu ya. Iya gue kali ketemu terus 11 tahun dari 2012 sampai sekarang. Akhirnya kan gue tuh orang Riau. Gue memutuskan untuk hijrah ke Jakarta itu salah satunya buat menghindar dari iya. Oh gitu. Karena Oke. gue tahu gue nggak akan bisa sama dia lebih dari sahabat. Gitu. Terus apa yang Sayangnya bikin tuh gak mau? yang kayak ya udah deh, untuk apa 11 tahun gue udah menyaksikan dia putus nyambung. Oh. Gue menyaksikan dia pacaran sama temen gue. Cerita Oh. Iya. Gue tahu cerita galaunya dia. Gue Oh. tahu semua. Oh, jadi tentangnya dia cerita apapun ke kamu. Oh, oke. Terus Terus akhirnya selama 11 tahun itu kita tuh sama-sama saling tahu. Gue udah tahu dia gimana, dia tahu gue sebenarnya udah punya perasaan sama dia. Intinya hari raya kemarin gue pulang, iya mudik, terus ketemu dia lagi. Gue menyadari akhirnya, oh ternyata gue tetap dengan rasa gue yang sama, Oh. tatapan gue dengan tatapan gue yang lama. Kebalik ya? rasa yang lama. Rasanya yang lama, Tatapannya yang tetap sama. gitu ya. Udah kayak ya udah 11 tahun itu ya Cukup. sudah gue Oh. menyaksikan menemani dia Keren. dengan segala- Apresiasi. Keren ya cerita bunga hati mereka masing-masing. Iya ya. Itu kan maksudnya hal yang menurutku manusiawi aja kita menyukai seseorang kan ya, Betul. meskipun apapun hasilnya dia bakal suka atau tidak, itu sebuah perasaan yang nggak bisa kita kontrol aja. Benar. Kadang Nah, hidup bener. tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Oh, gitu apa, gengs? Jadi itulah kenapa itu cerita-cerita kenapa mereka akhirnya terpilih bisa duduk di sini bersama-sama. Oke. Terima kasih loh para Salman ini sudah meluangkan waktunya Oke. untuk
datang ke Makasih ya. busnya Opal. Thank you. Untuk menceritakan Bunga Hati Thank versi kalian masing-masing. Tapi harapannya buat teman-teman sih, semoga kalian bisa bertemu dengan bunga hati kalian masing-masing. Amin. Terima kasih Opal Gengs yang sudah nonton Opal Bustertainment with Salma hari ini. Jangan lupa stream lagu Bunga Hati sebanyak-banyaknya. Dan Boleh. jangan lupa juga follow semua sosial media Opal di opal_id. See you on next Bustertainment. Thank you. Telah lama ku menunggu dirimu, ku coba hubungiku, salah hatiku berharap